Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sucahyo Wibowo selaku Kepala SMA Negeri 5 Kota Magelang, yang kami hormati Bapak Febri selaku Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sukamto selaku Dewan Juri, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Evarati Wulan MPD selaku Dewan Juri, yang kami hormati Ibu Sekar SPD selaku Dewan Juri, serta Bapak Ibu dan peserta lomba yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yaitu Hello dan Warung Spesial Sambal yang telah membantu menyukseskan acara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, saya atas nama wakil dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta peserta lomba sekalian dalam acara Lomba Orasi Bahasa Indonesia bertemakan Pancasila atau yang disingkat Urbanesia. Para hadirin yang kami hormati, bersama saya Irina dan rekan saya Mary akan memandu acara perlombaan pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara Lomba Orasi Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, yang keempat adalah penyampaian teknis lomba dan pelaksanaan lomba orasi, yang kelima adalah isoma, yang keenam adalah hiburan, yang ketujuh adalah penyerahan hadiah lomba, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama-sama acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Menginjak acara yang kedua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Jasi. Dan hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Zulfikar Hafiz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.
Sebelumnya, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Magelang, Bapak Sucahyo. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Magelang, Ibu Fitri Eva, dan Bapak Ibu MPO yang saya hormati. Tak lupa juga Dewan Juri yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah merancang acara pada hari ini sehingga dapat menjadi acara yang sebaik mungkin. Tak lupa juga yang saya banggakan para peserta Lomba Orasi Bahasa Indonesia yang sudah berpartisipasi untuk meriahkan acara pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang bagi para peserta lomba beserta guru pendamping. Saya harap dengan acara hari ini peserta lomba dapat mengembangkan skill-nya untuk masa depan. Dan sebelumnya saya ucapkan juga kepada pemenang yang akan memenangkan acara pada hari ini. Namun bagi kalian yang kurang beruntung hari ini, jangan patah semangat karena ini bukan akhir dari perjalanan kalian. Dan pengalaman merupakan guru terbaik bagi kalian. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Zulfikar Hafiz selaku Ketua Panitia. Sambutan kedua yaitu dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Magelang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sucahyo Wibowo MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Pagi ini atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa dipertemukan dalam kegiatan lomba pidato bahasa Indonesia, orasi ya, orasi dalam bahasa Indonesia dengan tema Pancasila. Yang terhormat dan yang saya hormati Wakil Siswaan SMA 5, teman-teman, Bapak Ibu pendamping. Kalau saya sebut teman udah nggak layak ya, Bu Embang ya. Bu Embang. Dan juga anak-anakku peserta lomba Dewan Juri baru berembuk ini, utamanya anak-anakku penyelenggara dari OSIS maupun yang hadir di sini ada LPK. Tema sengaja diambil falsafah dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila, karena banyak pertimbangan. Di samping juga kurikulum baru kita akan menggunakan kurikulum Merdeka. Di situ syarat akan nilai-nilai yang ditanamkan sehingga nantinya deal akhirnya menjadi profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai lupa bahwa Pancasila atau dasar negara itu sebenarnya merupakan kristalisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang disusun oleh para pendiri bangsa ini, the founding father, dengan perjuangan yang luar biasa, dilandasi dengan jiwa yang luhur sehingga terciptalah falsafah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bagaimana harus hidup dengan keberagaman, bagaimana harus hidup dengan berbagai macam agama, ras, suku ya, dan perbedaan. Meskipun demikian, tidak serta-merta kita punya simbol dasar Pancasila itu langsung rukun, tidak, tetapi harus diimplementasikan. Nah, oleh karena itu saya berikan apresiasi kepada panitia OSIS yang mengambil tema Pancasila ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, utamanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi adik-adik. Terlebih pada terlebih pada peserta lomba, insya Allah dengan berbekal
pengalaman nanti akan tertempa, baik mental, kecerdasan maupun kecerdasan yang lain. Insya Allah nanti menjadi dasar bekal adik-adik ini untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pengalaman Pak Cahyo mengelola SMA, anak-anak yang pinter, tidak hanya faktor akademik, tetapi pinter dalam hal yang lain, kok mudah, baik mudah cari sekolah, beasiswa, maupun dimudahkan dalam mencari pekerjaan maupun meniti karirnya. Oleh karena itu selamat pada semuanya, utamanya pada anak-anakku OSIS. Ini sebagai langkah awal, mudah-mudahan kedepannya mampu menyelenggarakan kegiatan yang lebih beragam dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Sucahyo Wibowo MPD yang telah memberikan sambutannya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, acara berikutnya adalah acara inti, yaitu Lomba Orasi Bahasa Indonesia bertema Pancasila. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga sponsor baik Hello maupun Warung Spesial Sambal yang telah membantu menyukseskan acara Lomba Urbanesia. Sebelum dimulai, Ibu Sekar SPD selaku salah satu dewan juri akan menyampaikan teknis Lomba Urbanesia. Kepada Ibu Sekar, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan teknis Lomba Orasi Bahasa Indonesia tingkat SMP MTS sederajat Kota Magelang tahun 2023. Untuk waktu pelaksanaan, setiap peserta diberikan waktu selama 10 menit, di mana di dalamnya terdiri dari 5 menit untuk orasi dan 5 menit untuk menjawab salah satu pertanyaan dari Dewan Juri. Kemudian untuk kriteria penilaian memiliki total nilai 1000 poin yang meliputi pertama penguasaan materi. Untuk penguasaan materi dinilai maksimal 500 poin. Terdiri dari identifikasi masalah, kemampuan mengkritisi masalah, dan solusi alternatif yang disampaikan. Kemudian kriteria penilaian yang kedua yaitu teknik pidato dengan maksimal poin 250 dengan perincian terdiri dari artikulasi suara, gestur, dan pengorganisasian gagasan. Kemudian kriteria yang ketiga adalah sesi tanya jawab dengan maksimal nilai 250 poin terdiri dari ketepatan atau kepastian jawaban, pendukung argumen atau fakta-fakta yang disertakan, dan kemampuan dalam meyakinkan juri. Kemudian tata tertib yang wajib dilaksanakan oleh seluruh peserta lomba. Yang pertama, peserta tampil sesuai nomor undian yang telah ditetapkan. Yang kedua, materi harus sesuai dengan tema yang dipilih. Ketiga, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Keempat, peserta lomba dilarang meninggalkan area lomba tanpa seizin dari panitia. Yang kelima, peserta dilarang membuat keributan saat ada peserta yang maju ke depan. Kemudian untuk pergantian waktu akan ditandai dengan bunyi lonceng. Waktu berjalan setelah peserta menyampaikan kata pertama dalam orasi yang dibawakan. Tersisa 5 menit 1 kali, untuk waktu tersisa 2 menit 2 kali, tersisa 1 menit 3 kali, dan waktu habis lonceng akan berbunyi 4 kali. Begitu teknis dari orasi Lomba Bahasa Indonesia yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bu Sekar yang telah menyampaikan teknis lomba Urbanesia. Nah Kak, tentunya setelah dibacakan peraturan dan ketentuan lomba tadi nih, para peserta diharapkan dapat mengikuti aturan yang telah berlaku, yang telah ditetapkan oleh panitia lomba, dan harus sportif dalam mengikuti acara ini. Betul sekali Kak, jadikan acara hari ini sebagai acara yang penuh dengan kegembiraan dan pengalaman baru. Karena sesungguhnya guru terbaik adalah dari sebuah pengalaman. Acara selanjutnya adalah pelaksanaan lomba orasi bahasa Indonesia bertema Pancasila. Tampaknya nih Kak, para peserta ini sudah menyiapkan diri mereka dengan sebaik mungkin ya. Betul nih, mana suaranya? Semangat pagi. Tetap semangat. Boleh dong sekali lagi kalau kita bilang selamat pagi, semangat pagi. Jawabnya pagi, tetap semangat. Siap? Semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Bagus sekali nih Kak, tampaknya sudah para semangat untuk menyiapkan orasi ini ya. Oke, langsung saja kami panggilkan peserta yang pertama, yaitu Silva Zulaiha dari SMP Negeri 13 Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati Bapak Ibu pendamping, serta tak lupa siswa-siswi SMP dan MTS sekota Magelang yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di SMA Negeri 5 Kota Magelang dalam melaksanakan perlombaan orasi bahasa Indonesia. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya, izinkan saya, Silva Zulaiha Awabin, menyampaikan orasi bahasa Indonesia dengan tema peran generasi muda dalam melindungi dan mempertahankan Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang bermakna bahwa seluruh aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Sehingga perilaku masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara, kita sebagai generasi muda yang akan bertanggung jawab atas nasib bangsa Indonesia ini. Karena kitalah yang akan meneruskan perjalanan bangsa Indonesia. Namun, apakah kita sudah memahami makna Pancasila? Kita belum memahami makna Pancasila, apalagi mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, banyak pelajar saat ini yang tidak menghafal 5 sila tersebut. Dilansir dari Detikcom, banyak para pelajar di Cianjur yang tidak menghafal sila-sila dari Pancasila. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan, agama, dan kepercayaan masing-masing. Contoh pengamalan sila pertama yaitu saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, serta tetap mengizinkan teman untuk beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna bahwa semua manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Lihatlah di sekeliling kalian, generasi muda saat ini tidak mau mengakui adanya persamaan derajat. Mereka tidak mau menghargai adanya perbedaan-perbedaan. Apakah menghormati orang yang lebih tua
tua? Ya, untuk itu kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini didasari oleh rasa cinta tanah air. Pelajar saat ini hanya diminta untuk mengikuti upacara bendera saja sangat sulit. Saat mengheningkan cipta, untuk mendoakan para pahlawan, banyak siswa yang tidak dapat mengikutinya dengan hikmat. Kita hanya diminta untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang mati-matian hanya untuk mencapai satu kata, yaitu merdeka. Mereka mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan keluarga demi anak cucu mereka agar dapat hidup aman dan nyaman. Tetapi bagaimana dengan balasan kita? Kita, para generasi muda, sudah mulai luntur rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia ini. Untuk itu, sangatlah penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada bangsa kita ini, bangsa Indonesia. NKRI harga mati. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini identik dengan kata musyawarah. Suatu permasalahan harus diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Generasi muda saat ini hanya mengedepankan emosinya, bukan logikanya. Maraknya tawuran antar pelajar, apakah ini yang disebut dengan pemuda Pancasila? Bagaimana nasib bangsa Indonesia ini, sedangkan mereka lah yang akan meneruskan perjalanan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa semua manusia berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Salah satu contoh pengamalan sila kelima yaitu tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Wahai saudara-saudaraku, kita adalah generasi muda yang akan menerima tongkat estafet kehidupan sebelumnya untuk meneruskan perjalanan bangsa Indonesia. Mari bersama kita buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang berkarakter, bangsa yang tahan banting dan pantang menyerah demi mencapai cita-cita. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya. Lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan butuh perjuangan. Untuk apa? Yaitu untuk Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar-kebiar pelangi jingga, kebiar-kebiar pelangi jingga. Sekian orasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, itu murni dari ketidaktahuan saya dan saya mohon maaf. Terima kasih atas segala kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Silva Zulaiha yang telah menyampaikan orasi. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Febri untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih panitia. Saudara Silva, saya sangat sependapat dan sangat mengapresiasi gagasan saudara mengenai pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Nah, tolong perkuat pendapat Anda terutama pada pengamalan sila yang keempat. Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini ada beberapa kekerasan yang dilakukan oleh remaja, maraknya tawuran, lalu ada juga aksi-aksi kejahatan yang lain. Nah, menurut Anda bagaimana cara untuk meminimalisir hal-hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan saya untuk menjawabnya. Menurut saya, cara untuk meminimalisir masalah tersebut yaitu melalui pendekatan. Jadi, semua pelajar-pelajar dari manapun harus diberi penjelasan atau pendekatan dari orang yang lebih tua atau terutama seperti polisi atau TNI dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Silva Zulaiha yang telah menyampaikan orasinya. Boleh dong beri tepuk tangannya untuk peserta. Selanjutnya, kami panggilkan Elias Girar dari SMP Kristen Indonesia. Kepadanya dipersilakan. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Elias Girar ingin menyampaikan orasi tentang penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Kita setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara dan juga pedoman bagi masyarakat Indonesia, bukan? Pancasila adalah dasar negara yang harus diamalkan oleh setiap masyarakat di Indonesia. Contoh pengamalan Pancasila ini bisa diterapkan oleh para siswa-siswi yang berada di sekolah. Mulai dari sila ketuhanan, kita bisa mengamalkan sila ketuhanan ini di dalam sekolah dengan tidak membeda-bedakan teman tanpa memandang agama. Kita harus bisa mengembangkan sikap toleransi antar sesama warga sekolah. Kita tidak boleh untuk memaksakan keyakinan atau agama kita terhadap orang lain. Lalu di sila kedua, kita diajarkan untuk menyamaratakan tentang hak dan kewajiban pada setiap orang-orang. Kita tidak boleh memandang ras, suku, warna kulit, dan juga perbedaan lainnya. Setelah itu, di sila ketiga ini, kita bisa belajar bahwa sikap persatuan itu memang ada. Dan mungkin memang banyak para siswa-siswi yang berada di sekolah tidak menerapkan sila ketiga ini. Contohnya mengikuti upacara. Mereka tidak ingin mengikuti upacara karena ingin bermain. Bahkan hanya untuk mengheningkan cipta, mereka tidak berhikmat kepada pengorbanan yang telah dilakukan dari para pejuang-pejuang yang ada di Indonesia. Lalu di sila keempat, kita harus bisa belajar bahwa bermusyawarah itu memang penting. Seperti melakukan voting OSIS di sekolah. Kita harus bisa mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri.
Setelah itu, di sila kelima, kita bisa belajar untuk melakukan keadilan sosial dimanapun kita berada. Keadilan sosial ini juga sudah diterapkan di sekolah dengan makan bekal bersama saat istirahat. Mari pelajar-pelajar Indonesia menerapkan sila-sila Pancasila ini dimanapun kita berada maupun di sekolah. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elias Gerar dari SMP Kristen Indonesia. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Sukamto dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya memberikan apresiasi atas pemikiran kritis dari Elias Gerar dari SMP Kristen Indonesia. SMP Kristen Indonesia mengamati apa yang terjadi di tengah-tengah siswa. Ada yang saat upacara dan sebagainya. Nah, ini bagus. Kemudian dalam uraian saudara menyebutkan bahwa Pancasila itu dikatakan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia tadi ya. Betul, okay. Nah, oleh karena itu mohon saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Jelaskan pendapat saudara. Terima kasih. Ya, saya ingin menjawab. Mungkin hanya tidak bisa untuk semua yang bisa saya jawab. Ini hanya sepengetahuan saya saja. Saya bisa menjawab Pancasila memang pedoman bagi masyarakat Indonesia yang harus diterapkan dimanapun kita berada. Pancasila juga sebagai dasar negara yang harus kita tahu bahwa Pancasila ini memang penting bagi bangsa Indonesia. Karena jika tidak ada Pancasila, apa jadinya bangsa Indonesia? Memang bangsa Indonesia ini butuh keadilan sosial, semangat bermusyawarah, menciptakan ketuhanan yang Maha Esa, sikap persatuan, dan juga kemanusiaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih. Terima kasih kepada Elias Gerar dari SMP Kristen Indonesia. Selanjutnya, peserta ketiga adalah Dama Paramita dari SMP Negeri 3 Kota Magelang. Kepadanya kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dama Paramita Kristiani. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri sekalian, beserta panitia, terima kasih telah mengadakan lomba. Tema yang saya pilih untuk lomba Orbanesia kali ini yaitu peran generasi muda dalam melindungi Pancasila. Generasi muda adalah generasi yang produktif, yang dimana akan menjalankan kelangsungan kehidupan dalam berbangsa maupun bernegara. Keunggulan dari generasi ini yaitu yang pertama, memiliki kreativitas yang tinggi. Yang kedua, penuh percaya diri, serta terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Era komunikasi terbukti dengan menjamin akses dan kecepatan dalam memperoleh informasi. Akan tetapi, seringkali hal ini justru membuat hubungan menjadi rusak karena adanya jarak.
bahkan bisa saja merusak hubungan interpersonal. Untuk tetap menahan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, maka kita harus kembali kepada Pancasila. Pancasila harus dijadikan cara hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Generasi milenial atau generasi muda saat ini membutuhkan panutan atau role model. Generasi saat ini mencari role model yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Menyediakan dan menghadirkan role model untuk mereka adalah salah satu untuk memberitahu bahwa Pancasila wajib diterapkan dimanapun kita berada. Jika ada role model dapat mengimplementasikan seperti apa itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki 5 sila. Banyak sila yang bisa, ada 5 sila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo teman-teman, kita lindungi Pancasila dengan 6 cara berikut ini. Yang pertama, pendidikan agama yang menjadi peranan penting untuk ketakwaan pada diri generasi muda Pancasila. Yang kedua, pendidikan Pancasila seharusnya ditanamkan sejak dini sebagai pedoman dan landasan pada generasi muda. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kesadaran diri terhadap Pancasila. Yang keempat adalah lebih selektif terhadap perkembangan budaya. Yang kelima yaitu menerapkan sila Pancasila dimanapun kita berada. Dan yang terakhir adalah lebih selektif terhadap budaya politik ekonomi yang berasal dari luar. Generasi muda seperti yang telah saya sampaikan membutuhkan panutan atau role model. Banyak generasi milenial yang justru lebih menyukai K-pop dan lain sebagainya sebagai role modelnya. Tetapi apakah kita tahu idol K-pop yang kita jadikan panutan untuk kita dapat mengimplementasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Belum 100% tahu. Maka dari itu kita harus memilih role model yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, dalam pemilihan role model, kita benar-benar harus tahu apakah panutan yang kita pilih adalah seseorang yang benar-benar setiap harinya mengimplementasikan Pancasila. Maka dari itu, mari carilah role model yang sesuai. Boleh untuk memanuti seseorang yang dari idol K-pop atau sebagainya. Tetapi kita juga harus bisa untuk memilih role model yang sesuai untuk kehidupan kita. Sekian dari kami, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, pikiran, bahkan perilaku saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dama Paramita yang telah menyampaikan orasinya. Kepada Ibu Sekar SPD, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih untuk pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya. Mbak Dama Paramita dari SMP 3 Magelang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan mengikuti kegiatan orasi yang bertema Pancasila pada pagi hari ini. Ini menunjukkan bahwa masih ada generasi muda yang masih peduli terhadap Pancasila, yang mana pada era saat ini di zaman yang modern dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat tidak
bisa dipungkiri bahwa banyak pemuda-pemudi yang mulai melupakan Pancasila. Ada pertanyaan yang akan saya berikan kepada Mbak Dama, begitu, tentang ini. Zaman sekarang kan teknologi sudah berkembang pesat ya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya, setiap hari itu nggak bisa yang namanya lepas dari media sosial dan sebagainya. Begitu. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Mbak Dama terkait strategi yang mungkin bisa dilakukan? Mbak Dama kan sebagai salah satu generasi muda penerus bangsa. Bagaimana strategi yang bisa diberikan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di era digital melalui media sosial? Begitu, dimana seperti yang disampaikan Mbak Dama, sekarang pemuda-pemudi itu seakan lebih menyukai budaya-budaya luar seperti K-pop dan sebagainya. Padahal tidak semua budaya yang berasal dari luar itu cocok jika diterapkan di Indonesia. Begitu, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. Strategi atau cara yang dapat dilakukan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekalian, salah satunya menggunakan media sosial. Kita dapat mungkin menggunakan Instagram OSIS, Instagram organisasi yang ada di sekolah. Dengan menggunakan Instagram, kita dapat memberikan sebuah poster ajakan atau mungkin bahkan video persuasif yang memberikan kita ajakan untuk ayo lakukan sila-sila Pancasila. Bisa menggunakan itu atau bisa juga kita mensosialisasikannya dengan cara mengumpulkan siswa-siswi di dalam suatu ruangan untuk mensosialisasikan hal tersebut. Bisa juga seperti yang saya tadi beritahu bahwa menggunakan Instagram bisa juga seperti itu. Terima kasih. Baik, berikan aplaus sekali lagi kepada Dama dari SMK Kota Magelang. Selanjutnya kepada Luna Aurelia dari SMP Muhammadiyah 1 Magelang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya, Luna Aurelia Nugraha dari SMP Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang, untuk menyampaikan orasi yang bertemakan penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang dimana kita sebagai para muda-mudi penerus bangsa wajib untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk terus mempersatukan bangsa Indonesia. Untuk terus menjunjung tinggi persatuan di dalam bangsa Indonesia ini, kita sebagai generasi bangsa tentunya harus terus menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun, banyak generasi muda yang masih tidak mengetahui tentang apa itu Pancasila. Bagaimana mereka tidak mengerti apa itu Pancasila? Wahai generasi muda, sadarlah. Pancasila merupakan simbol negara Indonesia, di mana kita harus menerapkan segala isinya yang mengandung kesatuan, ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa.
di mana seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk taat kepada Tuhannya dan memiliki kebebasan dalam memeluk dan menganut agama atau kepercayaannya masing-masing. Dengan tetap menjalankan ibadah di waktu sekolah, kita telah menerapkan Pancasila. Sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, kita diajarkan untuk terus mengetahui bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dengan menjadi makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, tentunya kita harus menjunjung tinggi adab baik dalam berperilaku sehari-hari. Dengan tetap membantu sesama teman di lingkungan sekolah, kita telah menerapkan Pancasila kedua. Yang selanjutnya, sila ketiga bersimbolkan pohon beringin. Di sini kita diajarkan untuk menjaga persatuan yang ada di lingkungan sekolah, seperti menaati peraturan-peraturannya sehingga sekolah menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh penghuninya. Selanjutnya, sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Di sila ini kita belajar bahwa kehidupan selalu pasti dihadapi dengan masalah, dan tentunya kita di lingkungan sekolah banyak menemui masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan. Oleh maka dari itu, kita perlu melakukan musyawarah yang dilakukan secara seadil-adilnya untuk menemukan kesepakatan bersama agar masalah dapat terselesaikan. Selanjutnya, sila terakhir, yaitu sila kelima yang berlambangkan padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya di lingkungan sekolah kita harus selalu menerapkan keadilan bagi seluruh penghuninya, seperti bagaimana kita berperilaku kepada sesama teman, juga bagaimana para guru berperilaku kepada seluruh murid-muridnya. Seperti yang telah saya sampaikan, Pancasila menjadi pendiri dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila pun terdiri dari sila-sila yang memiliki arti yang begitu dalam bagi bangsa Indonesia. Oleh maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, aman, tertib dan damai dengan tetap menerapkan Pancasila. Karena jika bukan kita para siswa dan jika bukan kita para guru dan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, siapa lagi yang akan memajukan bangsa Indonesia? Generasi muda, bangkitlah! Sekian dari orasi yang dapat saya sampaikan. Seluruh kesalahan yang ada di luar dari kendali saya. Sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Luna Auralia yang telah menyampaikan orasinya. Selanjutnya kepada Dr. Anda Eva Ratiwulan MPD, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, terlebih dahulu saya sampaikan apresiasi yang luar biasa pada Luna Aurelia yang pada kesempatan kali ini sudah berkenan ikut dalam kegiatan Urbanisia di SMA 5. Nah, pertanyaan yang akan saya sampaikan tadi, mendengar apa yang sudah Saudara Luna Aurelia sampaikan, ya,
bagaimana peran saudara dalam upaya menyadarkan kepada teman-teman yang belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila, budi pekerti yang luhur, dan membangun kerjasama yang baik di lingkungan warga sekolah. Baik, pertama-tama saya berterima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Untuk cara saya sendiri, saya adalah sosok yang mungkin cukup dikenal oleh banyak orang di lingkungan saya. Setelah itu, maka dari itu saya memanfaatkan hal ini untuk mencontohkan hal-hal baik kepada teman-teman saya yang mungkin belum menerapkan Pancasila. Tidak hanya itu, saya juga sering menyisipkan nasihat-nasihat tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai generasi muda kepada teman-teman saya ketika waktu luang, ketika waktu-waktu santai, seperti sedang ngobrol, makan siang, dan sebagainya. Tidak hanya itu, saya sering sekali mengupload, mengunggah tentang ajaran-ajaran atau contoh-contoh dari orang-orang lain seperti mungkin public figure di sosial media saya sebagai contoh kepada teman-teman saya agar mereka mengetahui dan mau mengamalkan sila-sila Pancasila. Baik, mungkin itu dari jawaban dari pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Sip. Terima kasih kami ucapkan kepada Luna Aurelia dari SMP Muhammadiyah 1 Kota Magelang. Kepadanya dipersilakan untuk kembali ke tempat. Peserta nomor undi 5 adalah Hurota Ayun dari SMP Negeri 6 Kota Magelang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Urbanesia serta teman-teman senasib seperjuangan peserta lomba orasi yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hurota Ayun. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan orasi dengan tema arti penting Pancasila bagi generasi muda. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila diibaratkan sebuah landasan bagi negara Indonesia. Jika dalam suatu negara tidak memiliki landasan yang kuat, maka negara tersebut akan hancur terpecah belah. Pancasila juga diibaratkan sebuah pedoman hidup bagi manusia. Salah satu contohnya adalah bagi generasi muda. Merupakan penerus bangsa yang memegang peranan besar untuk melanjutkan perjuangan pahlawan dahulu kala. Zaman telah berganti zaman, dan kini generasi muda telah tiba di zaman era globalisasi. Nilai moral pada pemuda sedikit demi sedikit mulai luntur. Taburan hingga tindakan diskriminatif lainnya telah dilakukan oleh para pemuda. Tentu kondisi ini memprihatinkan bagi bangsa. Dan untuk memperbaiki karakter bagi seorang pemuda, salah satunya adalah dengan memahami dan melaksanakan ajaran sesuai nilai Pancasila. Menurut rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4, Pancasila memiliki 5 butir sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mengakui 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Pastinya akan banyak sekali perbedaan. Namun, kita bisa menanganinya dengan cara bersikap toleransi. Penerapan dari sila pertama ini juga bisa dengan melakukan ibadah dan tulis suci. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Generasi muda mestinya harus memiliki rasa kemanusiaan. Negara Indonesia akan maju jika menerus bangsanya memiliki rasa peka atau kepedulian yang tinggi. Organisasi di sekolah seperti Palang Merah Remaja melatih para generasi muda untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang pemerintahannya republik. Tidak mudah untuk membawa Indonesia merdeka. Tidak mudah untuk membawa Indonesia sampai ke titik sejahtera seperti saat ini. Perjuangan pahlawan dahulu kala mestinya harus dilanjutkan oleh para generasi muda. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia adalah sebuah negara demokratis. Semua permasalahan tentunya harus diselesaikan dengan bermusyawarah. Generasi muda mestinya harus mau bermusyawarah agar mereka mau belajar saling menghargai pendapat yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat bukanlah menjadi penghalang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Akan tetapi, perbedaan itulah yang akan menyatukan kita semua untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kita. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mestinya negara Indonesia harus menerapkan keadilan. Semua orang yang bertindak benar berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Apabila ada hak rakyat yang dirampas, para generasi muda sebagai tulang punggung bangsa mestinya tak tinggal diam. Rebutlah keadilan demi terciptanya kemakmuran. Dari kelima sila tersebut mengandung makna yang bermanfaat bagi para generasi muda. Pancasila menjadi pedoman bagi mereka para generasi muda untuk melanjutkan perjuangan pahlawan dahulu kala. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Wahai para generasi muda, mari kita terapkan isi Pancasila. Teruskan cita-cita luhur pendiri bangsa. Jangan sampai Pancasila hanya menjadi legenda semata. Junjung Indonesia menjadi negara yang mampu menerapkan kandungan Pancasila. Jadikanlah Pancasila sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya, atas nama Kuroto Ayun, sebagai generasi penerus bangsa, siap untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kuroto Ayun dari SMP Negeri 6 yang telah memberikan orasinya. Kepada Bapak Febri Dwi Lasmono MPD kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih panitia. Saudara Kuroto Ayun, gagasan saudara sangat brilian. Di sini saudara menyampaikan bahwa untuk memperbaiki karakter bagi seorang pemuda, salah satunya adalah memahami dan melaksanakan ajaran sesuai nilai Pancasila. Lalu saudara juga menyampaikan contoh-contoh penerapan dari masing-masing sila. Pertanyaan saya untuk Anda, tolong pertegas penerapan pada sila ketiga, khususnya contoh nyata yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persatuan bangsa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi dari sila ketiga Pancasila ini yang bunyinya Persatuan Indonesia. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara melakukan upaya bela negara, yaitu dengan upacara di sekolah, dan untuk mempererat persatuan yaitu dengan menghargai kepada teman yang berbeda agama, suku, ras maupun budaya. Terima kasih. Baik, berikan aplaus sekali lagi kepada Kuroto Ayun dari SMP Negeri 6 Kota Magelang. Selanjutnya adalah penampilan dari Putri Nabila dari MTSN 1 Kota Magelang. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ibu juri yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hormati kakak-kakak panitia dari SMA Negeri 5 Kota Magelang dan teman-teman dari SMP MTS Derajat Kota Magelang yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan rasio yang bertema penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Putri Nabila Arosida dari MTS Negeri 1 Kota Magelang. Hadirin yang saya hormati, tentunya kita tidak asing dengan kata Pancasila. Pancasila sejak kita duduk di taman kanak-kanak sampai saat ini, kita sering sekali mengucapkan sila-sila Pancasila pada saat upacara bendera. Tetapi apakah pengamalan sila-sila Pancasila ini kita terapkan di kehidupan nyata? Apakah sudah? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mencakup kebutuhan dan hak-hak dasar Indonesia dan seluruh Indonesia, sehingga dapat diartikan sebagai landasan dan falsafah bangsa Indonesia yang majemuk ini. Hadirin yang saya hormati, marilah kita renungkan bersama di manakah nilai ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi antar umat beragama seakan-akan tidak ada. Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab jika kita saling bermusuhan? Di manakah nilai persatuan Indonesia jika nasionalisme telah tercerai-berai? Di manakah nilai sila keempat jika kita masih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama? Dan di manakah nilai sila kelima? Di manakah nilai sila kelima ketika kita kesenjangan masih terlihat di kelopak mata? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan mengenai sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Berikut yaitu butir-butir sila kedua Pancasila. Pertama, mengakui dan memperlakukan sesama manusia sebagai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dan menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Yang kedua, kita diajarkan untuk saling mencintai sesama manusia. Karena sesama manusia kita harus saling tolong-menolong dan saling menghargai, saling mengasihi sayangi, dan saling mengadili sesama manusia. Kemudian penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah, yaitu mencintai sesama manusia, mencintai sesama teman. Yang kedua memperhatikan guru, teman, dan warga sekolah yang sedang sakit. Yang ketiga, kita tidak boleh membeda-bedakan antar teman, sehingga kita dapat mempunyai teman yang banyak. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Putri Nabila dari MTSN 1 Kota Magelang yang telah menyampaikan orasinya. Selanjutnya kepada Dr. Anda Sukamto dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Ananda Putri Nabila Ar-Rasyidah dari MTS Kota Magelang. Sekali lagi saya juga mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Ananda Nabila Putri Ar-Rasyidah yang pertama berkenan untuk ikut mengikuti Urbanesa yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Negeri 5 Magelang. Yang kedua tentu pandangan terhadap upaya pelestarian salah satu nilai luhur yang ada di Pancasila, terutama yang ada pada sila kedua. Nah, sebagaimana kita ketahui dan gejala yang timbul di masyarakat, tentu kita bisa mengatakan bahwa nilai-nilai luhur dari Pancasila seolah-olah itu tergerus oleh adanya arus informasi, tontonan, sajian yang sehari-hari bisa kita lihat melalui media, apakah itu media televisi, mass media mainstream maupun media-media non mainstream begitu. Nah, oleh karena itu perlu adanya upaya pelestarian nilai-nilai luhur dari Pancasila, mengingat Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, wabil khusus untuk generasi muda yang saat ini generasi muda tentu tidak asing lagi dengan media-media populer seperti WhatsApp, Twitter, TikTok, dan lain-lain, begitu, dan lain-lain. Nah, jelaskan pendapat Ananda mengenai peranan media terhadap upaya pelestarian nilai-nilai luhur pada Pancasila, terutama sila kedua. Jelaskan pendapat saudara mengenai peranan media-media tersebut bagi upaya pelestarian nilai luhur Pancasila, terutama sila kedua. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya menjawabnya. Untuk masalah tersebut kita harus saling berbagi. Jika teman kita tidak mempunyai teknologi seperti itu, kita harus saling membagi dan memberi dan memperlihatkan tentang pelajaran tersebut. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penampilan dari Wildan Abdillah dari MTSN 1 Kota Magelang. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari nanti yaumul kiamah. Di sini saya akan orasi dengan tema penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Tetapi sebelum saya mulai orasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena
kata, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Wildan Abdillah Rosyid dari MTSN 1 Kota Magelang. Hadirin Bapak dan Ibu Dewan Juri. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Sejak kita duduk di taman kanak-kanak sampai sekarang kita masih sering menyebutnya ketika upacara bendera. Tetapi, apakah pengamalan kita terhadap Pancasila sudah sekeras ketika kita mengucapkan sila-sila Pancasila ketika upacara? Apakah kita mampu untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata? Apakah sudah? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa yang digali dari budaya Indonesia yang mencakup kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara menyeluruh. Maka dari itu Pancasila bisa disebut sebagai landasan dan falsafah bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, marilah kita renungkan bangsa Indonesia ini. Betapa rapuhnya bangsa kita. Di mana nilai ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi antar umat beragama tidak ada? Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab jika kita bermusuhan? Di manakah nilai persatuan Indonesia jika nasionalisme tercerai-berai? Di manakah nilai sila keempat jika kita masih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum? Di manakah nilai keadilan sosial jika kesenjangan sosial masih terlihat di kelopak mata kita? Marilah kita renungkan bangsa kita ini. Maka dari itu, mulai detik ini, marilah kita terapkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia mulai dari detik ini dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sila kedua Pancasila dan penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Jadi sila kedua Pancasila terdapat butir-butir di dalamnya. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sederajat tanpa melihat suatu perbedaan dan mengakui. Jadi kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita harus saling mengakui dan memperlakukan manusia sederajat tanpa melihat suatu perbedaan. Yang kedua adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa melihat suatu perbedaan. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai, dan mengakui persamaan martabat dan harkat. Ketiga adalah mengembangkan sikap saling menyayangi sesama manusia. Jadi kita harus saling menyayangi, cintai, dan saling peduli. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila sila kedua di lingkungan sekolah. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah mau berteman dengan siapapun. Jadi kita harus mau untuk berteman dengan siapapun. Kita tidak boleh seperti tidak mau berteman dengan si dia karena dia jelek atau gimana. Jadi kita harus mau berteman dengan siapa saja. Yang kedua adalah saling peduli ketika ada teman yang kesusahan. Jadi kita sebagai teman, jika ada salah satu teman kita yang kesusahan, ya kita membantu. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sikap dengan rasa sesama warga sekolah. Jadi itu sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Wildan Abdillah dari MTSN 1 Kota Magelang. Selanjutnya kepada Ibu Sekar SPD dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mas Wildan Abdillah dari MTS Negeri 1 Magelang. Terima kasih sudah mengikuti orasi pada pagi hari ini yang bertema tentang Pancasila. Mas Wildan mengangkat tema tentang implementasi sila kedua di lingkungan sekolah. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Wildan, menurut pendapat saudara, seberapa pentingkah peran lingkungan pendidikan atau sekolah
dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pancasila kepada generasi muda. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Pancasila sangatlah penting bagi pelajar, karena tanpa Pancasila pasti hidup ini akan terjadi banyak masalah, seperti terjadi konflik, terjadi pertikaian di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih kepada Wildan Abdillah dari MTS Negeri 1 Kota Magelang yang telah menyampaikan orasinya. Selanjutnya adalah peserta nomor urut 9 kepada Raras Putri dari SMP Negeri 11 Kota Magelang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Juri dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raras Putri Handani. Saya dari SMP Negeri 11 Magelang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Apa sih ideologi bangsa itu? Nah, dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal dari kata idea yang memiliki arti ide, konsep, gagasan, dan cita-cita. Jika kita lihat dengan pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan di pedoman hidup. Dengan dimilikinya ideologi yang jelas, kuat, dan kukuh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dalam menghadapi suatu persoalan yang timbul. Dalam ideologi, terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran terdalam mengenai wujud kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru suatu pandangan hidup bangsa lainnya. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sering juga disebut way of life. Lebih jelasnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dipergunakan sebagai petunjuk bagi kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Tanpa adanya ideologi, suatu bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul. Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jika ditanya, mengapa tidak meniru ideologi bangsa lainnya? Menurut pemikiran para pendiri negara, ideologi suatu bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Pancasila dianggap oleh para pendiri negara memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pikiran yang mendalam. Pancasila juga dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raras Putri dari SMP Negeri 11 Kota Magelang yang telah menyampaikan orasinya. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Andarati Eva Wulan MPD, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Iya, terima kasih pada Ananda Raras Putri yang telah menyampaikan orasinya. Saya apresiasi betapa tenangnya di dalam penyampaian orasi tadi. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan di sini, tadi disebutkanlah bahwa